Saya mau reshuffle, Pak. Iya, pokoknya. Saya mau reshuffle, Pak. Iya, pokoknya. 45 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Nah, gini dong Pak. Ya. Terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi apakah benar? Pas ke rumah waktu itu loh Pak. Iya. Ini mau ketemu. Mau ketemu Pak Jokowi. Bahasa apa Pak? Ngobrol aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Prabowo kemarin ya melakukan reshuffle 5 menteri. Ini sesuai apa yang diprediksikan oleh Rocky Gerung di acara Rakyat Bersuara di E-News. Rocky Gerung mengatakan Prabowo akan melakukan radical break ya. Radical break ya tentunya mereshuffle menteri-menterinya. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampas jadi didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Jadi luar biasa ya analisa dan prediksi Rocky Gerung. Jadi banyak sekali analisa-analisa Bung Rocky ini yang akhirnya terbukti. Nah, apa yang dilakukan Prabowo mereshuffle 5 menterinya ini mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat ya. Nah, sampai Mahfud MD pun memberi apresiasi dan jempol kepada Prabowo. Artinya Prabowo sudah mulai mendengar ya aspirasi rakyat. Jadi pelan-pelan orangnya Jokowi sudah mulai disingkirkan oleh Prabowo dari kabinetnya. Atas kegembiraan saya ini saya beri 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kenapa saya katakan 2 jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar aspirasi masyarakat sipil. Kita tahu sampai kemarin, podcast kemarin saya katakan masalah kita tuh apa? Karena Pak Prabowo itu tidak mau mendengar. Atau tidak sampai pesannya ke dia? Iya, tidak mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Sampai 10 bulan kan orang bertubi-tubi tidak direspon. Nah, analisisnya 2 ya. Satu, pesan ini tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu yang kedua, para menteri tidak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga macet terus. Nah sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat seperti saya katakan lalu. Sepertinya Prabowo paham bahwa orang-orang Mulyono ini akan menggerogoti stabilitas pemerintah Prabowo. Dan menurut Rocky Gerung ya, sepertinya Prabowo akan mencicil ya menteri-menteri Mulyono akan disingkirkan dan jadi akan ada reshuffle selanjutnya untuk mengeluarkan orang-orangnya Jokowi dari kabinetnya Prabowo. Jadi kita masih menunggu akan ada tahapan berikutnya untuk radical break. Kira-kira seperti itu ya? Ya benar, Bung Hersu. Mungkin 2 minggu yang lalu kita diskusi, lalu saya bikin prediksi bahwa akan ada radical break. Ada yang bertanya apa itu reshuffle? Kita hanya menyebut itu radical break sebetulnya, dan sambil memperingatkan bahwa keadaan akan memuncak pada demonstrasi. Bahwa itu terjadi tentu bukan karena fatwa atau prediksi, tapi karena analisis yang mengarah pada soal tadi bahwa pasti akan ada keresahan publik, dan itu yang sudah berlangsung minggu yang lalu. Pasti setelah itu akan ada radical break. Yang saya pakai istilah itu, yang tentu yang dimaksud adalah perubahan besar-besaran, dan di kabinet sebetulnya hari ini juga semacam radical break. Tetapi orang masih menganggap bahwa ya ini belum radikal walaupun ada break, karena ya orang masih hitung Golkar berapa banyak di situ, kok Bahlil nggak diganti misalnya. Kan jadi radikal kalau misalnya posisi kunci itu yang dianggap sebagai proksinya mantan Presiden Jokowi itu yang diganti, itu namanya radical break. Tetapi kalau kita hitung kuantitatifnya ya 4 menteri yang baru justru datang dari Golkar juga ya, di mana Bahlil ada pendukung Pak Jokowi. Memang ada agen-agen atau apa yang disebut termul atau ya proksi Jokowi yang diganti itu, terutama Menteri Koperasi dan beberapa menteri yang lain dari Golkar juga itu. Tetapi tetap Golkarnya menggantikan posisi Golkar juga. Jadi tidak ada radical break sebetulnya. Tapi yang kita maksud radical break adalah satu keputusan untuk melihat perubahan yang mungkin bagi Pak Prabowo sebagai presiden, dicicil aja dulu. Yang penting ada semacam sinyal bahwa akan ada break, yaitu reshuffle. Jadi itu sudah terjadi, dan kita coba melihat tentu masih ada wilayah abu-abu. Misalnya Menteri Menko Polhukam masih dijabat secara ex officio oleh Menteri Pertahanan. Artinya belum ada semacam mungkin negosiasi masih berlangsung, karena
Pak BG juga punya proksi atau punya faksi yang cukup kuat di dalam konstelasi politik kita selama ini itu. Dan satu lagi Menteri Olahraga tuh yang mungkin dengan alasan tertentu masih dipertimbangkan apakah dari Golkar atau dari tempat yang lain kan. Jadi sebetulnya masih ada wilayah abu-abu, tetapi keputusan sudah dibuat dan kita mulai menghitung apa impactnya nanti pada stabilitas politik dan terutama pada kepercayaan publik tentang ekonomi Indonesia, karena Sri Mulyani yang dianggap sebagai barometer atau threshold dari kestabilan ekonomi Indonesia selama ini diganti akhirnya tuh. Dan penggantinya tentu paham tentang keuangan, tapi kita masih harus periksa apakah Pak Purbaya ini dalam kapasitas sebagai teknokrat atau ada semacam tukar tambah politik, kira-kira itu. Nah, salah satu menteri yang direshuffle oleh Prabowo adalah Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat maupun netizen di sosial media tersandung kasus judi online. Padahal dulu masyarakat mendesak Budi Ari ini segera dipecat dari kabinet Prabowo. Dan pada akhirnya pun Budi Ari didepak dari kabinet Prabowo. Nah, yang lebih lucu lagi, Budi Ari ini kaget Senin siang masih rapat membahas minta tambahan anggaran dengan DPR, sorenya malah dicopot. Jadi ini membuat Budi Ari jengkel dan marah sama Prabowo sampai dia unfollow Instagram Prabowo dan hanya menyisakan satu following kepada bosnya yaitu Jokowi. Jadi sampai akunnya Budi Ari ya dibanjiri komentar netizen dengan mengatakan siap-siap bakal diciduk oleh Kejaksaan maupun KPK. Dan tidak hanya itu saja, setelah Budi Ari dipecat, didepak dari kursi Menteri Koperasi, akhirnya Budi Ari mengadu kepada Jokowi. Ya. Sekarang mau ke istana nggak? Ke istana bagaimana? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana apa? Mau digabung kamu bikin isu sendiri, ini udah bisa. Ya, Pak. Saya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Pokoknya saya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Pokoknya. Kalau untuk Pak Jokowi katanya mau buat partai, bener Pak ya? Tapi ada rencana berarti. Tanya Pak Jokowi. Ya. Tapi terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi apakah benar? Pas ke rumah waktu itu loh Pak. Iya. Ini mau ketemu. Oh, ketemu. Oh, mau ketemu Pak Jokowi. Bahasa apa Pak? Ngobrol aja. Ya, yuk. Artinya itu sedang dipikirkan ya Pak ya, rencana itu ya. Tunggu aja. Kalau buat partai apakah Projo siap pendukung Pak? Tunggu aja lah. Kita lihat. Bahas ini Pak, koalisi permanen atau gimana? Permisi ya. Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat. Nah, Budi Ari itu memang orang yang selalu diteriakin untuk diganti. Pertama, memang karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan kan tidak jelas, memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan gitu ya, kecuali sangat simbolik gitu. Lalu yang kedua, kasus yang ditinggalkan dia di Kominfo kan tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tetap akan tidak percaya kalau orang seperti ini kok bisa gitu. Masalahnya belum jelas, oleh sebab itu menurut saya harus ada langkah lain dari penegakan hukum agar yang kasus Menkominfo itu dibuka dengan seterang-terangnya gitu ya. Tanpa rasa maksudnya judul ya? Kasus judul ya? Menkominfo kan judul ya? Karena Pak Mahfud selalu berteriak tuh. Iya, ini otaknya yang harusnya bertanggung jawab kok belum disentuh gitu. Iya, bukan karena benci, karena memang dari logika hukum kan begitu. Ada intelektual, ada pelaksananya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini pintu yang dibuka oleh pemerintah untuk masuk ke situ. Kalau mau sungguh-sungguh ya penegakan hukumnya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Ternyata Pak Prabowo keren juga ya. Karena kalau menurut gua, mereka semua itu terindikasi bagian dari geng Sri Mulyono. Jadi daripada nyusahin mulu, mendingan dibuang. Oh iya Pak, itu si Raja Juli Antoni dari PSI nggak dibuang juga tuh. Karena menurut gua, dia juga nggak ada gunanya loh Pak. Nasib hutan kita bukannya beres, malah tambah hancur. Ditambah lagi kemarin itu dia malah main domino sama mantan tersangka perusakan hutan pula. Kalau si Juli bilang nggak kenal sama itu orang, lah kok gua nggak percaya. Terus itu Pak, si Isyana Bagus Oka dari PSI, mending dibuang juga itu Pak. Lihat aja, ada hasil apaan untuk nasib para perempuan Indonesia? Nggak ada perubahan kan? Mending ganti sama aktivis perempuan yang emang udah ada track record ngebelain kaum perempuan. Ada lagi Pak, itu wapresnya nggak ikut di reshuffle juga. Masa waktu Bapak lagi pusing ngurusin kerusuhan, dia malah kelihatan ngekebelet kampanye cari panggung sendiri? Oh iya, ternyata masih ada lagi Pak, Sylvester Matutina. Coba itu kejaksaannya ditekan Pak, biar lebih tegas lagi. Masa sama orang-orang deketnya si Jokowi mendadak jadi kayak kerupuk dicelup air gitu. Masih ada. Jangan deh Pak, udah kebanyakan. Apa lu? Nah, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya ya diganti oleh Purbaya Yudhisa Dewa
Nah, Purbaya Yudisadewa ini yaitu baru dilantik oleh Prabowo sudah mendapat kritikan keras dari netizen. Dia menanggapi yaitu tuntutan dari masyarakat 17+8. Dia mengatakan, saya belum mempelajari itu tuntutan 17+8, tapi basically itu kan suara sebagian kecil rakyat katanya. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7% itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi banyak netizen melihat statement dari Purbaya ini justru tidak menghargai atau menskreditkan yaitu tuntutan rakyat 17+8 ini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7% itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Wow, gua kirain itu clickbait berita teman-teman. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gua tahu lo marah tapi he may be right, oke? Sebagian kecil katanya. Kita kan memang nggak pernah survei ya, maksudnya dari 270 sekian juta, kita nggak tahu. Siapa tahu emang sebagian kecil doang di bawah 50%. We don't know. Dan walaupun gue tahu persis teman-teman gue yang kaya banget gitu ya, yang financial freedom mah udah lewat. Ya mereka tetap demo, tetap menyuarakan segala macem. Tapi kan datanya juga belum ada gitu. Bisa jadi secara representatif keseluruhan, lu kalau udah kaya emang nggak peduli lagi gitu. Bisa jadi karena lu sibuk makan enak gitu. Bisa jadi. He may be right dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi pernyataan yang benar tapi disampaikan di momen dan waktu yang salah kan juga nggak baik. Itulah kenapa ada ilmu PR gitu, public relation, komunikasi publik. Yang mana emang menteri-menteri kita kayaknya kurang training. Ini menteri baru sudah jelas dia belum di training, makanya PR-nya busuk sekali sepertinya. Tapi maksud gue oke lah, kita jangan fokuskan kemarahan di pernyataan itu. Kayak ya udah, ini peringatan buat menteri baru. Kemarin anggota DPR sekian dinonaktifkan karena omongan. Hati-hati. Itu nggak usah kita perpanjang lagi, poin video ini bukan itu. Tapi gue mau bilang adalah dia nyebut kalau ekonomi naik 6-7%. Dia sebut angka itu. Teman-teman, kita udah belajar banyak. Jangan sekali-kali menormalisasi pejabat ngomong sesuatu, janji sesuatu tanpa mikirin gimana konsekuensi dan tanggung jawab atas ucapannya itu. Kalau dia berani ngomong 6-7% itu, ya udah kita set itu jadi KPI-nya dia. Kita tagih itu sampai mati. Sampai mundur deh. Gitu aja udah. Ya mudah-mudahan kedepannya mulutnya nggak sampah lagi ya. Tapi intinya itu adalah di 6-7% itu. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh. Tapi tepati janji gitu. Gitu, itu inti video ini. Karena gue capek banget gitu Gibran bisa bilang 19 juta and he's getting away with it gitu. Gue bilang dia goblok, gue dirujak di thread. Kalau ada orang janji 19 juta tanpa tahu gimana cara realisasinya, kata apa lagi yang lain selain goblok coba? Nah, tidak hanya itu saja, netizen juga menyoroti yaitu anak Menkyu Purbaya sindir Sri Mulyani, sebut ayahnya melengsarkan agen CIA yang menyamar jadi menteri. Nah, anaknya daripada Purbaya ini ya membuat status di akun Instagramnya, alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Nah, selang beberapa saat ya, langsung statusnya dihapus atau mungkin sudah ketahuan sama bapaknya ya. Dan katanya dikabarkan akunnya anaknya Menkyu ini akhirnya hilang dari Instagram. Jadi kalau kita lihat memang sindirannya telak ya. Jadi Menteri Keuangan ini harus menghadapi sorotan publik yang tidak terduga. Ya dipicu unggahan kontroversial anaknya sendiri. Definisi kutipan seorang diktator. A death of one man is a tragedy and a death of million is just statistic. Luar biasa. Definisi keluar mulut harimau Sri Mulyani masuk mulut buaya Menteri Keuangan yang baru. Gak heran gue kalau 10 demonstran yang meninggal di tangan aparat ini cuma dianggap ya itu kan sebagian kecil. Masih ada ratusan juta masyarakat Indonesia selamat. Gak heran gue ketika 1000 lebih siswa keracunan karena MBG dianggap ya itu kan sebagian kecil. Masih banyak yang gak keracunan. Gak heran gue 3.000 orang yang luka-luka dan ditahan oleh aparat setelah demonstrasi kemarin dianggap ya itu kan sebagian kecil. Masih banyak yang bisa pulang ke rumah. Gak heran gue. Ada buku bagus judulnya Development as Freedom yang bilang
Negara seringkali melihat kritik rakyat miskin atau rakyat terdidik yang sadar atas ketertindasan dianggap hanya sebagian kecil. Padahal yang sebagian kecil ini menderita luar biasa setiap harinya. Bahkan buku ini bilang kalau kelaparan itu bukan terjadi karena bencana, tapi karena kegagalan politik dan kebijakan publik. Jadi menteri baru ini, yang baru di reshuffle ini, saran saya Pak Presiden, reshuffle lagi. Tonde final boss ini. Begitupun Pak Presiden jangan lupa atas ketertindasan rakyat, walaupun mungkin dianggap sebagian kecil, termasuk 10 orang yang meninggal Pak, ribuan yang masih ditahan Pak, mereka menunggu keadilan Pak, mereka bukan sebagian kecil orang, mereka warga negara yang setiap hari punya cerita Pak. Penuhi segera tuntutan rakyat dan berikan keadilan untuk korban dan seluruh demonstran yang menjadi kriminalisasi dan tahanan politik. Orang seperti Sri Mulyani itu harus langsung ditangkap. Begitu namanya diumumkan, dicopot, diusir dari kabinet, yang bersangkutan itu langsung dikejar oleh polsek setempat atau LSM, cari itu Sri Mulyani, tangkap dia dan bawa ke kantor polisi terdekat. Alasannya? Ya karena terlalu banyak. Selama 27 tahun, publik muak sama Sri Mulyani. Dianggap sebagai agen asing yang bermain di pusaran kekuasaan untuk melayani kepentingan oligarki, koruptor kakap dengan berbagai rumusan-rumusan, formula-formula ekonomi yang pro kepentingan global. Jadi untuk aktor Sri Mulyani atau yang sering disebut oleh rakyat sebagai ratu pajak, ratu utang, ini nggak boleh. Ketika Presiden mengumumkan yang bersangkutan diusir dari kabinet, harus diikuti oleh langkah penegakan hukum. Harus dicekal, harus langsung diproses ke wilayah hukum. Ada masalah-masalah kebijakan yang begitu banyak, yang menyisir dugaan keterlibatan aktor penting itu Sri Mulyani. Misal kasus penyelundupan ratusan ton emas, sampai hari ini berhenti. Pernah sampai sempat ribut kan? Sempat ribut antara Sri Mulyani dengan Mahfud MD, kasusnya berhenti. Kemudian ada aneka pungutan-pungutan negara yang banyak memberi beban kepada rakyat, tapi menggelar karpet merah kepada kepentingan koruptor kakap dan oligarki. Tidak sekedar membersihkan struktur kekuasaan, mengusir geng Solo, tetapi mereka harus diseret ke wilayah hukum untuk mempertanggungjawabkan segala rupa kebijakan-kebijakan mereka yang dusta, menindas rakyat, menciptakan destabilitas. Dan orang-orang ini pengabdiannya kepada kepentingan global. Mereka tidak punya cinta ke Indonesia. Sumber daya alam begitu kaya, berlimpah. Tapi selama bendahara negara, ratu utang, ratu investasi, preman pajak, Sri Mulyani berkuasa, tidak ada keberpihakan-kebijakan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Semua agenda-agenda itu menjadi saluran di lorong-lorong gelap kebijakan Sri Mulyani untuk melayani kepentingan asing. Bung Faisal terkait dengan Budi Gunawan. Itu jauh lebih parah. Maksudnya? Kan di dalam podcast-podcast Sinkos itu kan kami mempertanyakan peran Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Dan pada puncaknya terjadi gelombang badai kerusuhan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober kemarin. Agustus ya. Bagaimana sebuah kementerian Menko Polhukam itu seolah-olah senyap. Tidak ada kegiatan dalam rangka mengantisipasi. Seolah-olah ada teror, ada intrik, ada klik di lingkar inti kekuasaan yang dimainkan oleh Budi Gunawan. Sehingga publik mengatakan di era kepemimpinan untuk pertama kali Menko Polkam dipimpin Budi Gunawan, lembaga ini mati suri. Padahal yang bersangkutan mantan intelijen senior, berkuasa sangat panjang selama kalau tidak salah hampir 8 tahun di era kekuasaan Jokowi. Semua data tersedia tentang lalu lintas kejahatan. Tapi sepi ya? Sepi. Tampaknya Presiden pelan-pelan mulai mendengar aspirasi rakyat, kemudian berani satu langkah, maju ke depan melakukan gerakan pengusiran geng Solo dari pusat inti kekuasaan. Meyakini suara rakyat bahwa memang membutuhkan kepercayaan rakyat apabila Presiden Prabowo menjauhkan diri dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pada saat Presiden Prabowo menyerahkan tanda kutip pengendalian keamanan kepada Syafri Samsudin, Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, sidang kabinet 31 Agustus. Nah, saat itu semua masyarakat rencana turun tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei rencana turun. Pak Presiden Prabowo menyerahkan ke Syafri Samsudin dan semua mereda. Seluruh Indonesia mereda. Tidak ada yang turun sama sekali besoknya. Nah, dengan padahal sebelumnya 27 Agustus Presiden Prabowo memanggil 2 orang geng SOP, yaitu Panglima TNI dan Kapolri ke Hambalang dan mengumumkan bahwa atas perintah Presiden Prabowo akan melakukan tindakan keras. Apa yang terjadi setelah itu adalah eskalasi pembakaran di seluruh Indonesia. Jadi 2 kejadian ini publik harus paham bahwa saat Presiden Prabowo menyerahkan pengendalian keamanan ke geng SOP, rakyat marah. Saat Presiden Prabowo menyerahkan
pengendalian keamanan kepada Syafri Samsudin itu mereda. Nah, atas dasar itu saya yakin kepercayaan Prabowo makin naik bahwa ternyata memang rakyat menghendaki bahwa beliau menjauh dari geng Solo, oligarki, dan Pacok. Itu kira-kira kesimpulan dia. Kita sekarang menganalisis orang per orang yang sedang diresapel, walaupun publik masih paham, masih belum terlalu puas, karena sebenarnya tuntutan publik kan adalah Kapolri, itu yang belum. Tapi kita bahas satu persatu. Nah, Menko Polhukam Budi Gunawan kita tahu bahwa awalnya adalah Megawati, tapi sebenarnya di tengah-tengah itu dia kuasai betul Badan Intelijen Negara untuk digunakan oleh Jokowi untuk memenangkan dan mengamankan kekuasaannya. Itu kita harus ingat. Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan, Menko Polhukam, kita harus paham bahwa sepertinya masih mengendalikan sekarang sebagian besar intelijen. Walaupun kepala BIN-nya sudah dipegang oleh mantan Wakil Menteri Pertahanan yang waktu Prabowo Menteri Pertahanan. Herindra ya. Ya, masih kalah karena kita dengar bahwa sebagian besar polisi-polisi yang ada di BIN itu masih duduk di BIN, belum berani diganti. Artinya jalur terhadap BIN ke Budi Gunawan masih jalan. Hampir dapat dipastikan jalur dari Budi Gunawan ke Megawati juga jalan, tapi itu tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi hampir diyakinkan juga bahwa informasi Budi Gunawan dari BIN pasti bocor juga ke Solo. Dan juga pasti bisa dipastikan bahwa karena Budi Gunawan adalah senior di polisi, maka pasti bocor juga ke Pacok. Nah, Budi Gunawan bermitra tanda kutip dengan Mendagri yang sama-sama junior sama senior itu menjadi sangat kuat ya untuk bisa mengganggu membuat dinamika politik menghadapi Prabowo. Itu tentang Budi Gunawan. Dan saya punya keyakinan bahwa itulah kenapa Pak Prabowo ingin aman sama sekali, tidak lagi strategi dia bocor kemana-mana lewat Budi Gunawan, maka Budi Gunawan diganti. Nah, saking pentingnya Budi Gunawan diganti, belum ada penggantinya. Ya kan, saking pentingnya bahwa jadi artinya. Ya nanti dulu Pak, saya tanya dulu, saya salah dulu. Kan Pak Prabowo, proses masuknya Pak Prabowo menjadi Menhan ke kabinetnya Pak Jokowi, itu kan juga operasinya Pak Budi Gunawan. Jadi beliau setidaknya punya jasa besar memasukkan Pak Prabowo ke pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Nah, itu berarti dia tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja. Jadi kalau dia bisa melakukan terhadap Prabowo, berarti dia bisa juga melakukan ke yang lain. Artinya ilmunya terlalu tinggi gitu untuk mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah, nah kita tahu sekarang diganti, tidak diganti kan. Nah, saya dengar bahwa di paket ad interim menjadikan Jenderal Syafri Samsudin sebagai ad interim Menko Polhukam. Nah, saya pikir itu sangat strategis karena di tengah dinamika politik yang masih sangat tinggi sampai Presiden Prabowo betul-betul bisa terlepas dari geng SOP, maka menurut saya sangat penting Pak Prabowo menempatkan dulu Pak Syafri Samsudin sebagai ad interim Menko Polhukam. Menko Polhukam. Nah, sambil tetap mengendalikan Menhan ya, dengan Menko Polhukam dia bisa mengakses ke polisi dan yang lain-lain gitu ya. Betul, karena tidak ada operasional itu bisa lah. Nah, kenapa itu penting? Karena dua sekaligus yang dipegang Syafri Samsudin. Satu adalah kalau dia Menteri Pertahanan, maka dia masih menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang ditugaskan menertibkan tambang, menertibkan kelapa sawit, menertibkan sumber daya alam. Dan sebagai ad interim Menko Polhukam, dia masih mengendalikan polisi dan TNI dan keamanan nasional. Jadi saya pikir itu strategi yang paling pas sekarang oleh Pak Prabowo sampai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kembali normal. Ini saya menganggap masih transisi. Oke, kita masuk ke Sri Mulyani. Penghentian Sri Mulyani itu menurut saya mengakhiri arogansi kebenaran yang terhadap Sri Mulyani. Yang kita harus tahu, Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Dialah merekayasa semua sistem keuangan negara yang terjadi sehingga terjadi kesalahan yang sangat menyimpang sekarang dengan utang yang sangat tinggi, pajak yang sangat tinggi dan lain-lain. Nah, ini breakthrough untuk memperbaiki itu. Yang kedua, ini juga menghilangkan anekdot. Seakan-akan Sri Mulyani ini adalah kepercayaan dunia internasional. Tidak juga. Jangan terlalu mengagung-agungkan dia. Kita tahu utang utang luar negeri kita, IMF dan lain-lain itu tidak banyak, tidak sampai 20%. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya, bukan anekdot dong, itu mitos maksudnya, Bang ya. Nah, mitos. Ya, mitos akan dia hebat bahwa dia penyebab kerusakan ya. Oke. Apa penjelasannya kok Anda menyatakan Sri Mulyani menjadi penyebab kerusakan itu? Nah, itu saya pikir saatnya. Nah, kita juga harus buka semua bagaimana permainan di pajak, di bea cukai dan lain-lain itu harus akan dibuka semua. Nah,
Karena selama ada di dia, maka semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan tertutupi. Ini selamanya ya, saya ulangi ya. Sejak 2003, Undang-Undang Keuangan Negara, hanya satu Menteri Keuangan yang merancang dan melaksanakan itu adalah Sri Mulyani. Dan seakan-akan benar semua. Nah, oke. Nah, jadi kita masuk ke Purbaya, penggantinya. Nah, ini menarik ini, karena banyak orang yang mempertanyakan dia ini, siapa orang ini tiba-tiba di situ, dan kemudian banyak dicurigai orangnya Pak Luhut ini. Oke. Pak Purbaya, saya kenal. Saya kebetulan yang ikut mengangkat dia menjadi dirut dana reksa pada saat saya sekretaris Kementerian BUMN. Oke. Saya kenal profesionalisme yang bersangkutan. Tapi saya tidak tahu apakah setelah berpisah, dia berubah apa tidak berubah. Oke, berubah. Nah, tapi saya mengikuti track recordnya dia, bahwa dia masih tetap profesional, walaupun dia memang dipakai terus oleh Luhut. Sampai muncul di mana Luhut ada, di situ Purbaya ada, kan begitu kan? Nah, saya berharap Pak Purbaya masih tetaplah menjadi orang yang apa namanya, yang konsisten dengan profesionalismenya. Tapi saya sebagai teman kemarin mendengarkan pernyataan dia agak ini juga, dia agak jumawa gitu loh. Agak sombong. Yang mana nih? Yang menyatakan, lihatlah nanti saya udah paham semua kok, itu bukan seorang profesional, nggak begitu. Nah, dia kan sudah menyatakan juga, ingatlah nanti 3 bulan lagi Indonesia akan cerah. Nah, ini saya mengingatkan teman saya, Pak Purbaya, jangan jumawa. Jangan jumawa, tapi saya menaruh harapan kepada Anda untuk meluruskan semua pengelolaan keuangan negara.